Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri walul uqdatam min yafqahu qawli. Yang terhormat Ayahanda Ahmad Saifuddin selaku pimpinan sekolah SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Ira Khairani dan juga Ibu Khairul Baria selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan dan juga bidang kurikulum. Kemudian tak lupa juga bagi para staf, jajaran dan juga dewan guru yang sama-sama kita cintai. Tidak lupa juga saudara-saudari, rekan-rekan yang pada saat ini sebagai hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang telah mengatur segala sendi kehidupan kita. Tidak hanya mengatur mengenai hal beribadah saja, tetapi juga tata cara kita untuk mencari rezeki. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Kultum singkat ini bertemakan tentang ekonomi syariah. Seringkali kita jumpai pada kehidupan kita konteks agama dan konteks ekonomi sendiri berpisah. Seolah-olah di masjid kita beribadah, namun ketika kita di pasar kita menggunakan sistem atau hukum riba. Padahal Islam sendiri itu sifatnya ialah kafah. Ada yang tahu artinya kafah? Kafah itu artinya menyeluruh. Jadi Islam itu sifatnya menyeluruh. Kemudian selanjutnya kita perlu membahas mengenai ekonomi syariah ini, makna dan arti. Terdapat dua kata, ekonomi dan juga syariah. Ekonomi sendiri ialah ilmu sosial yang mempelajari segala tentang perilaku manusia, mengelola sumber daya yang terbatas di alam ini dibandingkan kebutuhan manusia itu sendiri yang sifatnya jumlahnya tidak terbatas. Kemudian selanjutnya ialah syariah. Syariah itu singkatnya ialah ketetapan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diajarkan oleh para nabinya di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah dan juga Al-Hadis. Nah, jikalau kita menarik kedua kata ini menjadi satu, ekonomi syariah, artinya ialah sistem ekonomi yang selaraskan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan menganggap ekonomi syariah sekadar label halal atau bank tanpa bunga. Ekonomi syariah sendiri lebih dari sekadar itu. Terdapat sekiranya nilai-nilai, terdapat sekiranya poin penting. Dan kita akan membahas 3 poin penting di sini. 3 prinsip utama dalam ekonomi syariah. Kita akan membahas mengapa sekiranya ekonomi syariah menjadi pilar yang penting dalam menjalani kehidupan kita. Jadi yang prinsip yang pertama yaitu larangan riba. Dilarangnya riba. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya berbunyi, padahal Allah telah menghalalkan segala cara jual beli dan mengharamkan segala bentuk riba. Nah, kita perlu ketahui bahwasanya riba ujung-ujungnya akan membawa kesenjangan di mana kondisi orang yang kaya akan semakin kaya
tanpa usaha. Orang yang kaya akan semakin kaya tanpa usaha, namun orang yang miskin akan semakin miskin dan semakin tercekik. Itu selanjutnya ialah transparansi dan keadilan. Dalam agama kita sendiri, agama Islam sangat melarang keras yang namanya goror dan juga maisir. Ada yang tahu arti goror atau maisir? Goror itu ialah suatu bentuk ketidakpastian, merujuk kepada ketidakpastian. Dan untuk maisir sendiri merujuk kepada perjudian. Maisir merujuk kepada perjudian. Oke. Nah, poin pentingnya adalah di sini setiap transaksi itu harus jelas, harus jujur, dan juga saling ridho. Nah, untuk selanjutnya sebentar lupa. Larangan riba, transparansi dan keadilan. Lalu selanjutnya selanjutnya ialah harta sebagai amanah. Kita perlu ketahui bahwasanya harta yang kita miliki, segala bentuk harta yang kita miliki, semua hanyalah titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya dikatakan sebagai pengelola, yang bagaimana nantinya kita akan dimintai pertanggungjawabannya pada akhirat kelak. Kita sekiranya akan ditanyai seperti dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita membelanjakannya. Nah, selanjutnya daripada kita menunggu sistem dunia ini yang akan berubah secara total, lebih baik kita melakukannya dengan sendiri. Saya menamainya dengan 3M. Bukan. M yang pertama ialah mempertahankan akar. Kita harus pastikan bahwasanya segala bentuk interaksi pinjam meminjam dan juga segala hal bentuk kerjasama itu jauh dari unsur bunga dan juga penipuan. Nah, untuk selanjutnya M yang kedua ialah membayar zakat, infak dan sedekah. Instrumen ini menjadikan instrumen fundamental dan instrumental yang paling fatal, di mana instrumen ini memastikan bahwasanya orang yang kaya tidak akan berputar pada lingkaran yang sama. Dan orang kaya akan sekiranya memastikan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu menjalani hidup dengan bahagia. Itu M yang terakhir ya, M terakhir. Terlalu 3. Mempertahankan ekosistem halal. Bagaimana caranya? Caranya ialah dengan mengutamakan produk dan lembaga-lembaga yang bersifat syariah. Nah, dengan kita mendukung ekosistem halal secara tidak langsung, kita mendukung dan kita menjadi sekiranya percaya akan syiar agama Islam, agama kita sendiri. Nah, di penghujung kali ini kesimpulannya adalah ekonomi syariah itu adalah jalan menuju keberkahan. Kita lebih baik kalau harta kita sedikit namun harta itu barokah dibandingkan
harta tersebut, harta kita berlimpah-limpah, harta kita besar, namun harta kita melimpah, namun cara kita mendapatkannya dengan cara-cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini ada kata-kata dari saya. Marilah kita mencari nafkah atau rezeki dengan cara yang halal dan cara yang sebenar-benarnya, agar setiap rupiah, setiap uang yang masuk ke dalam dompet kita itu akan menjadi saksi nyata pada akhirat kelak. Sekiranya segitu saja kultum singkat yang saya dapat berikan. Nun wa qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.